kabarnya hari ini? Luar biasa, damai di hati. Pagi ini kita mau bermain dulu sebelum kita belajar ya. Kita mau bermain permainan tradisional. Kalau di Kupang atau di daerah NTT dikenal dengan nama main Sikidoka. Nah, main Sikidoka itu seperti apa Ibu Devi? Ibu Devi akan tunjukkan pada anak-anak ya. Di sini Ibu Devi buat yang sederhana. Ibu Devi buat dua kotak yang kecil, satu kotak besar dan satu kotak paling besarnya yang setengah lingkaran. Bagaimana caranya? Kita lihat ya bagaimana caranya. Dan kita perlu bantuan sebuah batu yang bentuknya itu bukan bulat atau yang besar sehingga batunya itu yang ceper saja. Ya, kita mulai ya. Lompat satu kaki, lompat dua kaki, lompat dua kaki, satu lagi. Terus jangan lupa kita ambil batunya, lalu kita pindah lagi. Oke. Wah, batunya jangan sampai dia keluar dari garis ya. Yang terakhir dia setengah lingkaran. Wah, kalau kita keluar seperti punya Ibu Devi itu artinya kita kalah ya, kita mainnya gantian lagi. Tapi kalau kita lemparnya pelan-pelan, wah masih belum masuk juga. Kita usahakan sampai dia berhasil ya. Ibu Devi contohkan lagi. Oke, kalau sudah masuk seperti itu, kita boleh bermain. Dan ketika ambil batunya, kita tidak boleh lihat batu dan kita tabah di mana dia. Dan anak-anak, tangan kita ketika kita mencari batu tidak boleh lewat dari garis. Jadi itu tadi main Sikidoka. Itu juga salah satu olahraga anak-anak. Kemudian sudah capek. Dan setelah kita main Sikidoka, kita mau mencari nama kita. Contohnya namanya Ibu Devi itu ada huruf D, E, V, dan I. Kita mau cari di halaman rumah. Kita mau minta tolong kakak atau mama sembunyikan huruf-huruf yang ada nama kita. Kita cari yuk. Ayo, Ibu Devi mau cari namanya Ibu Devi itu ada huruf apa saja ya? Oh, ada huruf E. Ibu Devi sudah dapat. Ibu Devi cari lagi. Ini ada huruf J. Oh, namanya Ibu Devi tidak ada huruf J. Ibu Devi simpan lagi. Huruf V ada. Huruf H bukan namanya Ibu Devi. Huruf apa lagi ya? Huruf D. Oh, huruf D itu namanya Ibu Devi ada. Cari lagi. Huruf A. Huruf A tidak ada di namanya Ibu Devi. Wah, masih kurang satu. Gimana ya yang satunya? Kita cari. Gimana ya? Namanya Ibu Devi kurang satu ini. Wah, gimana ya? Namanya Ibu Devi yang satu. Ini dia, ada di sini. Jadi sudah ada D, E, V, dan I. Mau buat apa dengan nama-nama ini? Sebentar kita lihat ketika kita belajar di dalam rumah. Oke, kita belajar di dalam ya. Kita lanjut lagi. Setelah tadi kita bermain Sikidoka dan kita mencari nama. Oh ya, jadi mau ingatkan lagi anak-anak. Karena kita main Sikidoka, kita bermainnya tidak sendiri, tapi bisa bermain dengan kakak atau dengan adik yang ada di rumah ya. Sehingga permainnya lebih seru. Kita aturannya bermainnya secara gantian ketika kita melakukan kesalahan seperti melempar batunya tidak sesuai kotak yang harus kita lewati, atau yang kedua ketika kita melewati garis, entah tangan kita, kaki kita, ataupun batu kita melewati garis yang sudah ada, berarti itu kita harus gantian, kita kalah. Jadi mari kita belajar berbuat adil dari hal yang kecil, contohnya ketika kita bermain dengan saudara kita di rumah, ataupun nanti ketika kita sudah masuk sekolah, kita pun dapat bermain dengan adil dengan teman kita. Seperti tema karakter kita yaitu kemurahan dengan lambangnya buah semangka.
dengan vitamin kita masih tentang keadilan. Seperti cerita yang akan Ibu Devi ceritakan ini, dia bagaimana mendapatkan keadilan dari Tuhan. Dia adalah anak yang sangat baik, dia selalu mendengarkan dan dia selalu melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupannya, yaitu menjadi orang yang adil, orang yang baik, dan orang yang sabar. Siapakah dia? Dia itu tokoh di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama. Dia itu bernama Yusuf. Wah, siapa yang sudah pernah mendengarkan cerita tentang Yusuf? Angkat tangannya. Iya, ada yang sudah pernah mendengarkan cerita tentang Yusuf ya. Jadi hari ini Ibu Devi mau bercerita tentang Yusuf. Yusuf menjadi seorang penguasa. Bagaimana caranya dia menjadi seorang penguasa? Pada waktu itu dia menjadi seorang gubernur. Bagaimana caranya dia menjadi seorang gubernur? Yuk, kita mau dengarkan ceritanya. Ceritanya itu Ibu Devi ambil dari cerita Alkitab dengan kitabnya itu kitab Kejadian pasal 39 sampai 41. Jadi anak-anak bisa minta tolong papa, mama atau kakak-kakak yang sudah bisa baca sendiri dengan perlahan ya. Oke, kita simak. Satu, penguasa. Di sini Ibu Devi punya orang-orang yang akan Ibu Devi ceritakan. Ada Potifar, ada istri dari Potifar, ada Yusuf, ada juru roti dan juru minum. Juga ada seorang raja Mesir yang namanya Fir'aun. Ceritanya Yusuf setelah dia dibuang ke dalam sumur, dia itu dibawa oleh pedagang Ismail ke Mesir. Sampai di Mesir, dia dibeli oleh seorang pegawai istana yang bernama Potifar. Dan Potifar ini melihat dia itu seorang yang sangat baik. Dia bertanggung jawab, dia bekerja dengan rajin, dan dia adalah anak yang takut akan Tuhan. Dia tidak pernah berbuat hal yang tidak adil. Dia selalu berbuat apa yang ditugaskan kepadanya, selalu dia kerjakan dengan baik sampai selesai. Lalu Potifar mengajak dia tinggal di rumahnya. Nah, di rumah Potifar ini Yusuf pun membantu-bantu, dan dia menjadi orang kepercayaan dari Potifar. Itu semua karena kebaikan siapa? Kebaikan dari Tuhan. Nah, tetapi ada satu hal. Istri dari Potifar ini suka dengan Yusuf, dan dia mengajak Yusuf berbuat hal yang tidak baik. Tetapi Yusuf takut dan tidak mau. Akhirnya Yusuf pun dibawa ke penjara karena dia sudah difitnah. Dia masuk buayo. Ya, Jona, terima kasih. Jadi kakak Jona dan kakak-kakak yang ada di rumah, Yusuf ini ditangkap dan dibawa ke penjara. Karena apa? Ikan hiu tetap oyan. Iya, hiu tangkap orang ya. Itu cerita dari kakak Jona. Nah, Ibu Devi lanjut lagi kakak Jona ya. Bisa? Iya, bisa anak-anak. Jadi bisa. Jadi Yusuf ini dia ditangkap dan dibawa ke penjara karena apa? Karena Potifar, istrinya Potifar itu menuduh Yusuf berbuat tidak baik. Jadi Potifar mendengarkan istrinya, dan akhirnya ini gambarnya ya, dia berbuat yang tidak baik. Iya, dia pukul orang, tetapi sebenarnya dia tidak memukul siapa-siapa. Jadi di dalam penjara dia mengingatnya. Masuk buayo. Jadi no. Iya, jadi buayo matan. Jadi di dalam penjara itu bukan di dalam penjara akhirnya, karena dia berbuat baik di dalam penjara, dia dibawa ke rumah dari kepala pengawal raja untuk membantu-bantu di situ, karena mereka melihat ternyata Yusuf ini masih tetap menjadi orang yang baik, dia tetap menjadi orang yang takut akan Tuhan. Jadi dia boleh bekerja di rumah dari bantu-bantu di rumah dari kepala pengawal raja itu. Ya anak-anak, apa yang terjadi di sana? Di sana itu satu hari dia bertemu dengan dua orang. Dua orang ini mereka itu juga bekerja di istana raja.
raja, tetapi mereka membuat kesalahan. Jadi raja waktu itu Firaun dia membawa mereka ke rumah dari Tusi. iya, duduk di kursi mereka ya. Mereka sedih, jadi mereka dibawa ke Masuk buaya. jadi mereka dibawa ke rumah kepala pengawal Makan raja. buaya. Ya, dia makan. Oh, dia tidak makan. Ini Fiona lihat baik-baik ya. Jadi Pohon masuk. Jadi Kak Jona dan Kakak Iren, Kakak Iwat, Kakak Elista, Kakak Jen, Kakak Kis dan Kakak Umbu, juga kakak-kakak yang lain yang sama-sama jadi saat ini Yusuf lihat ini ada dua orang. Mereka sedih sekali. Dia tanya, kenapa kamu sedih? Dua orang ini adalah juru minum dan juru roti dari raja. Dari yang pandai. Iya. Juru minum ini dia cerita bilang begini. Tadi malam saya mimpi itu di depan saya itu ada 3 pohon anggur yang tumbuh dan buahnya itu besar-besar. Buahnya tuh enak, kelihatannya manis sekali. Dan saya memetiknya, saya membuat dia menjadi minuman anggur. Lalu saya taruh di dalam gelas piala. Piala itu gelas ya, gelas minum dari Firaun. Iya. Jadi gelas minum dari Firaun katanya. Jadi 3 pohon itu. Kemudian Kak Jona lihat. Anggur. Iya, itu ada anggur ya. Minum air. Iya, minum. Jadi dibawa dan diminum oleh Firaun. Kemudian Yusuf bilang begini. Oh, itu ada ikan nanti anggur tutup. iya. Sudah bisa Jona duduk kembali? Oke, silakan duduk. Terima kasih. Nah, jadi anak-anak. Babona. Oh, Jona belum duduk, maaf ya. Silakan duduk, sudah duduk. Mama babona. Iya, sudah ya. Lihat. Oh iya, oke. Jona juga lihat. Jadi Yusuf bilang begini. Oke, Tuhan bilang kamu punya mimpi itu, kamu akan diangkat, akan ditinggikan, akan kembali ke posisi kamu menjadi juru. Anak akhirnya juru roti lihat. Oh, saya juga tadi malam bermimpi katanya. Iya, juru roti bermimpi. Dia bilang, saya juga membuat roti, tetapi ketika saya membawanya ke Firaun, di tengah jalan roti yang saya taruh di atas kepala saya itu dimakan oleh burung gagak katanya. Jadi Yusuf pun berkata begini kepada juru roti, kamu akan ditinggikan juga, tapi karena kamu melakukan kesalahan, kamu akan digantung dan dagingmu akan dimakan oleh burung gagak. Ngeri ya. Ternyata kalau kita berbuat salah di hadapan raja itu kita bisa marah ya. Kita bisa dihukum. Rajanya marah dan kita bisa dihukum, bisa sampai hukum mati. Jadi anak-anak, mari kita belajar untuk tidak berbuat salah, tidak berbuat yang tidak adil, karena kalau ketahuan itu bisa berbahaya. Kemudian Yusuf berpesan pada juru minum. Oh iya, ingat ya, nanti ketika kamu sudah kembali ke istana raja, tolong sampaikan kepada raja bahwa saya orang Ibrani dan saya itu dibuat tidak adil. Saya diculik dan dijual kepada bangsa yang lain. Jadi tolong kasih tahu raja ya bahwa saya melakukan hal itu. Jadi akhirnya juru minum kembali ke istana dan juru roti itu pun mati dihukum oleh raja. 2 tahun kemudian di istana raja Firaun suatu malam dia bermimpi. Di mimpinya itu, mimpinya yang pertama itu ada 7 ekor lembu yang gemuk sekali. Tapi akhirnya lembu-lembu ini dimakan sama ada 7 ekor lembu yang kurus, yang kecil-kecil. Kurus sekali, iya, 7 ekor. Kemudian itu mimpi yang pertama. Mimpi yang kedua ada 7 gandum, buah gandum, biji gandum itu seperti apa ya? Kalau di sini seperti padi yang tumbuh, tapi ini gandum. 7 gandum ini isinya besar-besar, tetapi dia pun ditelan oleh 7 gandum yang kurus-kurus, yang kecil-kecil. Bangun tidur, iya, ada pohon gandum ini ya, ini pohon gandumnya ya, Jona, terima kasih.
Tandunya Iya. Hanu. Iya, jadi Itu uai. dia mimpi dan dia bingung. Dia memanggil semua orang yang bisa mengartikan mimpi. Juga banyak orang yang dipanggilnya. Lalu juru minum ini mendengar, oh ternyata ada Firaun bermimpi seperti ini. Lalu dia ceritakan pada Firaun, Tuanku Raja, dulu ada seorang muda di penjara dan dia tinggal di rumah kepala pengawal raja. Saya pernah bermimpi dan dia mengartikan mimpi saya dan mimpi itu terjadi. Dia mengatakan raja akan memanggil saya kembali dan akhirnya betul raja memanggilnya kembali dan dia ceritakan. Lalu Firaun mengatakan, panggillah orang muda itu kemari. Lalu Yusuf pun dibawa ke istana raja dan Yusuf pun raja menceritakan kepada Yusuf dan Yusuf mengartikan mimpinya bahwa mimpi itu sama, artinya itu sama, arti mimpinya itu sama. Lembu maupun iya kerbau. Oh ini lembu Jonathan, lembu maupun jadi artinya 7 lembu yang kurus ini dan 7 bulir gandum itu artinya 7 tahun kekeringan. Sesudah 7 tahun bangsa Mesir mengalami kemakmuran, banyak makanannya berlimpah-limpah. Akhirnya Yusuf pun mengatakan begini, kalau tidak ingin sengsara 7 tahun kemudian, berbuatlah sesuatu. Jadi makanan yang banyak itu disimpan, jangan dihabiskan dalam waktu 7 tahun, tetapi disimpan, dibuat lumbung yang besar dan disimpan, sehingga 7 tahun kemudian tidak akan kesusahan. Dan Raja Firaun mendengarkan apa yang dikatakan Yusuf dan dia bilang, oke, kalau begitu kamu yang akan bertanggung jawab untuk semua gudang makanan di Mesir ini. Lalu apa yang terjadi, anak-anak dia diangkat menjadi seorang gubernur, dia menjadi seorang penguasa waktu itu di zamannya di bangsa Mesir itu. Dia tetap mendengarkan kebaikan-kebaikan Tuhan dan dia melakukannya. Ini mama marah untuk dia. Dia telepon HP. Jadi dia tetap melakukan yang terbaik. Jadi dia tetap melakukan apa yang diinginkan Tuhan di dalam hidupnya. Dan dia membuktikan bahwa mimpi yang diceritakan dan diberkati oleh Tuhan itu ada dan berhasil. Tidak ada bangsa Mesir yang kelaparan selama 7 tahun. 7 tahun itu ya. Jadi anak-anak, mari kita tetap mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan dengan cara berbuat adil. Ya, di cerita tadi mau mengatakan kepada kita, mari kita berbuat adil karena Tuhan juga adil untuk siapa saja. Ketika orang itu dia dapat berbuat adil dan berbuat baik kepada semua orang. Ya, jadi dari kisah Yusuf ini kita melihat bahwa Tuhan baik bagi siapapun yang mau berbuat adil, berbuat baik dan menyenangkan Tuhan di dalam kehidupannya. Menjadi berkat untuk siapapun. Jadi mari kita berdoa. Jurus doa 1, 2, 3. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman dan kebenaran-Mu. Kami mau belajar untuk menjadi orang-orang yang dapat berbuat adil bagi siapa saja. Sekarang kami mau belajar, kami mau bermain. Tuhan Yesus tolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, damai di hati. Ibu Lili, samping Ibu Lili ada Jona ya. Jadi kita diajarkan untuk berbuat baik ya anak-anak, jangan lupa kita selalu berbuat baik dan berbuat adil. Hari ini hari apa ya? Hari yang ketiga, hari Selasa, Jona. Oh, Selasa itu kemarin. Hari ini hari yang setelah Selasa, hari Rabu. Hari Rabu, tanggalnya tanggal Rabu. Hari Rabu tanggal 3 bulan Juni. Bulan. Ya, tahun 2020.
20. Sama-sama kita sebutkan hari ini. Ya, 20. Hari ini hari Rabu tanggal 3 bulan Juni tahun 2020. Anak-anak tahun 2020. Jadi kita sudah masuk ke hari yang ketiga di bulan Juni. Kita mau bermain apa hari ini anak-anak? Tepuk semangat, tepuk semangat. Ha. Asik, asik. Jos. Jos. Iya. Jos. Jadi nama tadi yang sudah kita cari ada namanya Ibu Devi. Anak-anak cari namanya ya. Ada D. Ada huruf apa lagi? Oh, terbalik. Huruf E. Huruf V. Dan huruf I atau huruf I. Terima kasih Kakak Jona sudah membantu Mama ya. Kita mau tempel. Ibu Devi di sini sudah kasih lem. Jadi kita mau buka dan kita mau tempel. Jadi nama kita masing-masing anak boleh tempel namanya. Ya, ditempel ya. E, V, E, V. Wow, tidak cukup, tapi kita tempel saja. I. Oke, sudah jadi namanya Devi. Coba. Devi. Ya, ini namanya Ibu Devi. Anak-anak boleh pakai nama sendiri. Ya, Devi. Boleh pakai nama sendiri atau namanya kamu. Jadi anak-anak, sekian kita bermain yang menyenangkan hari ini. Kita sudah mencari nama, kita sudah main Sikidoka, kita sudah menempel dan kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Jadi anak-anak tetap berbuat adil, tetap berbuat baik. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker. Bilang papa mama kalau mau keluar rumah. Bikin papa mama juga marah di rumah. Jaga kesehatan, berbuat yang baik. Apalagi ya, banyak istirahat juga. Sampai jumpa besok, sampai jumpa lagi. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.